Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang pedagang sayur tewas ditikam tetangganya sendiri di Labuhan Batu. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga rempah-rempah mulai merangkak naik di pasar tradisional Deli Serdang. Arus mudik Natal dan Tahun Baru, ribuan penumpang memadati terminal penumpang Bandar Deli Belawan. Menjelang Natal dan Tahun Baru, tak hanya harga telur ayam dan sayur yang naik, bermacam-macam rempah kering juga mengalami peningkatan harga di Kabupaten Deli Serdang. Kondisi ini berimbas pada penurunan omset para pedagang. Tak hanya harga telur ayam dan sayur, harga rempah-rempah di pasar tradisional Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang merangkak naik. Rempah-rempah seperti kemiri, merica, kayu manis, cengkeh, kapulaga, dan bunga lawang mengalami kenaikan harga. Jenis rempah-rempah yang mengalami kenaikan harga secara signifikan yaitu cengkeh. Harga cengkeh yang sebelumnya seharga Rp80.000 kini melesat naik menjadi Rp150.000 per kilogram. Imbas dari naiknya harga rempah-rempah, omset para pedagang turun drastis. Dulunya nggak berdampak, sekarang ini berdampak ya. Apa dampaknya gitu, Pak? Dampaknya ya omsetnya kurang. Omsetnya kurang. Ya, biasanya dapat lumayan kan, nah tapi karena agak naik jadi kurang omsetnya. Artinya berarti pembeli ini karena kebutuhan pokok naik ini kan gitu kan, berarti pembeli rempah kering ini berkurang gitu ya? Kurang, ya kurang. Ini kenaikan ini Pak, apakah ini? Iya, ini kan mau menjelang Natal dan Tahun Baru ini gitu. Bisa juga karena Para pedagang kini berharap pemerintah dapat segera menstabilkan harga bahan pokok, khususnya di pasar tradisional Tanjung Morawa. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Kita beralih ke informasi lainnya. Polres Tanjung Balai gerebek warung internet yang dijadikan lapak slot judi online di Jalan DI Panjaitan. 5 pelaku yang bertindak sebagai operator dan pemain judi online digiring ke kantor polisi. Warnet di Jalan DI Panjaitan, Tanjung Balai ternyata dialihfungsikan jadi lapak bermain slot judi online. Sebelum digerebek, polisi lebih dulu mengintai aktivitas para pemain dan operator. 5 pelaku yang bertindak sebagai operator dan pemain judi online dibawa polisi ke Mapolres Tanjung Balai. Sementara situs penyedia slot judi online yang dimainkan para tersangka berada di Kamboja. Polisi menyita barang bukti berupa uang tunai, akun judi online, bukti setoran, dan komputer. Di salah satu warnet itu menyediakan tempat untuk bermain judi online. Ketika saat dilaksanakan penggerebekan, terdapat 4 orang yang bermain judi slot. 4 orang ini diamankan berikut beserta 1 orang yang bermain sebagai operator ataupun pengelola tempat. Modusnya yaitu yang bersangkutan membuat suatu akun dan kemudian bermain judi, dan dari apabila menang langsung dari akun judi tersebut mengirimkan hasil kemenangan kepada akun si pemain judi. Dan kemudian Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengatakan situs slot judi online menguras uang warga Indonesia lebih dari 200 triliun rupiah. Nominal transaksi dari Oktober hingga Desember masih bertambah, seiring bertambahnya jumlah pemain yang mencapai 3 juta warga Indonesia. Para tersangka dijerat pasal perjudian dan informasi transaksi elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Tanjung Balai. Beredar video seorang calon legislatif diduga sedang kampanye politik di salah satu sekolah dasar negeri di Kota Padang, Sidempuan. Dalam video, calon legislatif itu juga memberikan kartu nama untuk memilih dirinya di pemilu 2024 mendatang.
seorang calon legislatif DPRD Kota Padang Sidimpuan diduga berkampanye politik di salah satu sekolah dasar negeri Kota Padang Sidimpuan. Caleg dari Partai Golkar itu bernama Sri Fitrah Munaro, merupakan anak mantan Wali Kota Padang Sidimpuan. Sri Fitrah memperkenalkan dirinya sebagai caleg sekaligus anak keempat dari mantan Wali Kota Padang Sidimpuan periode 2018-2023. Terkait beredarnya video ini, Bawaslu Kota Padang Sidimpuan akan berkoordinasi dengan pihak sekolah dan menunggu laporan dari pihak terkait. Artinya ini juga masih info yang kami dapat dari media terkait viralnya kasus itu. Yang dimaksud dengan video rekaman itu juga kami belum dapatkan. Sehingga langkah yang bisa kami ambil saat ini adalah koordinasi dengan pihak terkait. Kalau untuk penelusuran itu kami pikir itu belum bisa kami lakukan karena terkait memang penelusuran itu dilakukan berdasarkan Perbawaslu itu harus ada dulu dia terbukti penanganan potensi pelanggaran. Dalam video juga tampak Sri Fitrah Munaro memberikan peraga kampanye berupa kartu nama dan memberi ajakan untuk memilih dirinya pada pemilu 2024 mendatang. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari Padang Sidimpuan. Komisi Pemilihan Umum resmi membuka pendaftaran anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Pemilu 2024. Pendaftaran dibuka sejak tanggal 11 Desember hingga 20 Desember 2023. Hari terakhir pendaftaran anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kabupaten Deli Serdang mulai sibuk melengkapi data pribadi sebagai syarat menjadi anggota KPPS. Sebanyak 114 orang mendaftar menjadi anggota KPPS. Adapun syarat untuk menjadi anggota KPPS yaitu berusia minimal 17 tahun dan maksimal 55 tahun sebagai warga negara Indonesia yang memiliki KTP elektronik. Namun pada pendaftaran hari terakhir ada kesalahpahaman antara petugas dengan warga karena menerima pendaftaran terlalu cepat sehingga warga merasa kesulitan untuk mendaftar. Yang saya sesalkan ini jam kerja mereka sangat terbatas, jam 2 sampai jam 5 sore. Dengan terbatasnya jam kerja ini, warga kita yang akan melamar menjadi anggota KPPS itu kan rata-rata pekerja pabrik, Pak. Jadi mereka kalau udah berulang kali permisi untuk menyerahkan lamaran dan lamaran itu tidak masuk-masuk kan kita kasihan itu. Oleh karena itulah saya menanyakan apakah memang betul bahwasanya PPS yang sekretariat itu tidak diberi hak atau memang tidak punya hak untuk menerima perekrutan lamaran ini. Sementara menurut Koordinator Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu di Kecamatan Tanjung Morawa menyebutkan permasalahan yang terjadi di Desa Tanjung Baru ini hanya miskomunikasi antara panitia KPPS dan pemerintah desa. Ada sedikit miskomunikasi ya. Jadi tadi kawan-kawan di PPS itu sedang ada kegiatan lain, ya jadi ditinggalkan sebentar. Jadi kemudian coba ini kita ke depan akan kita komunikasikan dengan masyarakat supaya tidak ada miskomunikasi. Diharapkan proses rekrutmen anggota KPPS ini berlangsung transparan dan sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Menjelang Natal dan liburan tahun baru, terminal penumpang Bandara Deli Belawan dipadati ribuan penumpang asal luar Pulau Sumatera. Lonjakan penumpang pada arus mudik perdana sepekan jelang Natal meningkat 70% dari hari biasanya. Sepekan jelang perayaan Natal, kapal motor Kelut membawa ribuan penumpang asal Tanjung Priuk, Jakarta tiba di terminal penumpang Bandar Deli Belawan, Kota Medan. Lonjakan penumpang arus mudik meningkat 70% di terminal penumpang Bandar Deli Belawan. Kepala Cabang PT Pelni mengatakan dalam mengantisipasi lonjakan penumpang, PT Pelni akan menambah jadwal kedatangan, keberangkatan, dan satu armada kapal motor Doro Londa yang membawa penumpang asal Batam. Anak-anak libur sekolah Nataru kita siapkan ada 3 frekuensi sebelum Natal. Jadi ada frekuensi kapal HUT penambahan call yang tadinya 1 call menjadi 3 call ditambah KM Doro Londa besok 1 call, jadi ada 4 frekuensi untuk menyambut hari Natal.
Jelang arus mudik dan balik di terminal penumpang Bandar Deli Belawan, petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan mendirikan posko pengamanan selama 24 jam. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Dan laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Janet Lee berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.